Halo, balik lagi sama Bram di sini. Sekarang saya akan jelasin tentang proses dalam membuat sebuah logo. Proses eksplorasi dalam pembuatan logo biasanya memakan waktu yang cukup panjang. Dan memang sebaiknya ketika masih dalam proses pencarian ide atau eksplorasi visual, kita eksplorasi seluas mungkin. Tapi jangan kejauhan juga, kita sebaiknya selalu menarik eksplorasi yang sudah kita lakukan ke brief yang sudah kita dapat. Apakah sudah sesuai atau belum? Biasanya ketika mulai bikin sebuah logo, yang saya lakukan itu mulai dari sketching dulu. Kenapa sketsa? Karena biasanya pada tahap sketsa, ide-ide kita bakal lebih keluar daripada kalau kita langsung mulai secara digital. Di course ini sebenarnya kita bakal lebih menekankan tentang teknis daripada pencarian idenya. Jadi untuk bagian pencarian idenya, kita skip dulu ya. Dari hasil riset dan sketsa, akhirnya saya memutuskan mau mengutamakan logo mark lingkaran merah ini. Sebenarnya bisa dibilang cukup klise untuk mengambil simbol lingkaran merah untuk sebuah brand Jepang. Namun, jika digunakan dengan benar, pengembangan dari lingkaran ini potensinya bisa sangat luas. Nah, dari sketsa yang udah ada ini, kita bisa mulai memvektorkan atau mendigitalisasinya. Untuk logo marknya sendiri, sangat mudah cara pembuatannya. Tinggal pakai tools lingkaran di Illustrator. Sebenarnya teknik finishing juga bisa kita ekspor, misalkan logonya diberi gradien atau bayangan, atau mencoba beberapa style penggambaran logo lainnya. Tapi untuk kasus ini, kita putuskan untuk memakai tampilan yang simple dan clean saja. Untuk logo type-nya, sebenarnya tadi kita udah sketsa-sketsa kan, sambil cari-cari karakter yang tepat untuk logo type ini. Kita juga bisa sambil cari-cari font yang kira-kira cocok dengan karakter logo yang mau kita buat. Eksplorasinya juga bisa macam-macam. Bisa coba pakai lowercase, uppercase, atau mainin jarak antar hurufnya, atau kasih efek di fontnya. Kalau mau explore lebih lagi, bisa juga dengan cara memodifikasi font yang udah ada. Bisa kamu distort, bikin lebih rounded, dikasih serif, atau ditransform dengan cara lain. Untuk Itoya ini, akhirnya saya memutuskan untuk membuat custom font sendiri sesuai dengan karakteristik yang saya inginkan. Tadinya, saya sempat berpikir untuk menggunakan karakter yang tampilannya agak lebih Jepang. Namun, saya pikir akan terlalu terlihat klise. Maka dari itu, karakter spesialnya hanya saya berikan di huruf A saja. Dan itu nggak terlalu mencolok. Soalnya saya mau lebih memberikan penekanan di simbol lingkaran merah. Setelah itu, saya bermain-main dengan konfigurasinya sambil menambahkan elemen lain seperti tagline. Di sini, saya memberikan aksara Jepang yang dibaca sebagai Itoya untuk menambah feel Jepangnya. Selanjutnya, kita juga bisa eksplorasi dengan warnanya. Seperti yang udah disampaikan di brief, kita coba hindari kombinasi warna coklat, hitam, dan merah. Untuk main color-nya, saya sebenarnya masih ngadaptasi dari warna merah, tapi supaya nggak merah yang klise, kita coba geser hue-nya ke arah yang lebih pink. Lalu, saya kasih warna komplementernya, yaitu biru. Warna putih dan abu tua juga akan saya pakai sebagai warna netralnya. Dalam memilih warna brand, sebenarnya pilih hanya satu atau dua warna sebagai warna utamanya, sedangkan warna sisanya bisa digunakan sebagai pelengkap sesuai dengan porsinya. Kalau kamu lupa bagaimana cara memilih warna yang baik, coba lihat lagi ya di video tentang teori warna. Setelah menemukan warna-warna yang kamu pengen, jangan lupa catat kode-kode warnanya ya, RGB-nya, CMYK, dan mungkin kode Pantone juga. Kode warna ini penting untuk menjaga konsistensi desain ketika klien atau desainer lain mau membuat desain sesuai dengan guideline yang udah kamu buat. Penjelasan tentang kode warna akan ada di video selanjutnya ya. Setelah warna, kita akan masuk ke graphic elements atau super graphic yang mau dipakai di brand kita secara keseluruhan. Elemen grafis ini bisa diolah agar ada elemen lain selain logo yang bisa digunakan dalam desain. Tapi tentunya elemen grafis ini pun harus sejalan dengan logo dan mood yang udah dibangun sebelumnya. Di Itoya ini, saya menggunakan berbagai elemen-elemen lingkaran sebagai super grafiknya. Ada yang dibentuk secara modern dari lingkaran-lingkaran kecil, ada yang dari berbagai macam garis, dan ada juga yang menggunakan kesan watercolor tradisional yang diaplikasikan secara modern. Tipografi dalam sebuah brand juga sangat penting untuk dipertimbangkan, baik itu pemilihan huruf untuk headline, body text, dan segala keperluan lainnya. Selain memilih font yang tepat, kita juga harus bisa menentukan bagaimana penggunaan font yang tepat untuk brand tersebut. Selanjutnya, kita juga perlu mempertimbangkan tentang penggunaan foto dalam brand. Dalam sebuah brand, pasti ada image atau foto yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan. Di sini, saya menggunakan objek-objek khas Jepang untuk merepresentasikan beberapa pesan. Kalau elemen-elemen brandnya udah komplit, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana cara menyusun ini supaya layak untuk dipresentasikan kepada klien. Idealnya, awalnya kita harus mempresentasikan ide di balik logo kita. Kita bisa ceritakan konsep yang kita bawa dengan berbagai gambar, dan bagaimana pembentukan logo kita terjadi. Setelah itu, tampilkan logo utama kita, dilanjutkan dengan logo kita di atas berbagai warna dalam color palette kita. Selanjutnya, ini adalah bagian yang paling penting. Biasanya, ketika saya membuat sebuah brand identity, saya mendedikasikan halaman ini untuk merangkum segala macam elemen visual yang sudah saya bentuk. Kita biasa mengkomposisikan semuanya dalam kotak 2x3.
Di sini kita bisa memasukkan logo, warna, elemen grafis, foto, sampai penyusunan tipografi yang mau kita bikin. Kalau misalkan ada scope desain lain dalam brief kamu juga bisa menaruh beberapa mockup dalam halaman-halaman selanjutnya. Ini sebenarnya penting juga untuk ngasih lihat bahwa brand tersebut bisa dikembangkan secara luas ke dalam aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan brandnya. Terakhir, tinggal kita ekspor jadi PDF, dan ini udah siap untuk dipresentasikan ke klien. Oh iya, ada sedikit side note. Sebenarnya buat bikin presentasi untuk klien, kita sebaiknya menggunakan aplikasi yang emang ditujuin untuk presentasi seperti Keynote atau PowerPoint. Namun kalau misalkan kamu tidak memilikinya, tetap gunakan Illustrator saja, tidak apa-apa. Nah, itu tadi proses yang udah saya lakukan untuk menciptakan brand identity. Jadi secara singkat, tahapannya adalah sketch, bikin logo mark, logo type, lalu susun konfigurasinya, atur warnanya, bermain-main dengan graphic elements, tipografi, fotografi, dan akhirnya kita harus menyusunnya dalam sebuah presentasi yang komplit. Tapi perlu diingat bahwa prosesnya tidak saklek dan ini semua bisa dibolak-balik ya. Jika kamu ingin mencoba untuk menciptakan brand identity, jangan lupa untuk mengerjakan proyek-proyek menarik yang ada di Vocraft ya.